Nafida, apakah sudah menjadi kader koperasi yang kreatif dan inovatif? Gimana? Aduh, Pak, gimana ya jawabnya, Pak? Insya Allah sih, Pak. Oke, berarti boleh bertanya lagi, yaitu hal kreatif atau hal inovatif apa yang Nafida lakukan terakhir nih? Nggak usah yang Mungkin besar-besar ya, yang kecil-kecil juga nggak ada masalah gitu. Apa namanya, Pak saya begini, Pak saya begitu, yang we can start from small thing gitu, nggak perlu yang merubah dunia gitu, nggak apa-apa. mungkin dari koperasi yang kreatif dan inovatif itu karena saya menyukai bisnis ya, Pak. Mungkin saya mendirikan suatu apa sih? Saya mendirikan bisnis online gitu, Pak. Terus Oke, nih jadi apa namanya, kalau karena ditemenin sama Nafida, kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya. Jadi eh, apa namanya, oke. sambil jalan aja. Wah keren banget tuh untuk bisnis online. Bisnis online apa kalau boleh cerita? Kalau saya kebetulan ada bisnis online masker. Tapi yang masker kecantikan, Pak, Oh oke, bukan yang masker yang masker kecantikan di ya. wajah. Apa namanya, penting banget sih saat ini. Eh, Walaupun kita jarang dilihat orang karena physical distancing saat ini ya, tapi sangat wajib menjaga apa namanya, aset yang diberikan sama Tuhan. Apa namanya ya, salah satunya contoh dengan masker ini. Walaupun sekarang kita tuh ada di fase physical distancing, walaupun sudah turun ya levelnya dari level 3 ke level 4 gitu, tapi alangkah baiknya menjaga terus ya. Buktinya kayak saya sekarang, walaupun sudah di PCR H-1 sebelum pulang pun tetap harus physical distancing sama teman-teman yang di Jakarta, karena we just never know apa yang saya bawa gitu dari tanah Papua ke sini gitu. So it's better for us to be safe dan clean gitu ya, sampai akhirnya nanti bisa bertemu sama keluarga. Nah terus oke, masker. Terus udah coba ngapain lagi nih setelah apa namanya, punya online shop masker? Penjualannya gimana saat ini? Penjualannya alhamdulillah sih, Pak, sedang meningkat. Waktu itu saya pernah agak stop berhenti karena waktu itu ada isu masker yang belum BPOM. Jadi Hmm, itu orang-orang pada takut untuk mencoba masker yang belum BPOM karena takut merusak kulit untuk kedepannya oke. gitu. Tapi sekarang karena semua masker udah BPOM, jadi saya mulai berani untuk Oh, menjual jadi sudah masker ada BPOM-nya gitu. ya? Iya, Pak, yang saya Oke. jual udah lulus. Apakah itu buat sendiri atau reseller nih? Kebetulan saya distributor, Pak, jadi Oh, saya distributor. mengirim Oke. ke seller. Apa namanya, saya punya pengalaman yang agak mirip sama Nafiza, yaitu ketika saya punya barbershop. Saya punya barbershop, Jakarta Barbershop, dan pada saat itu lagi rame-ramenya pakai pomade ya, apa namanya, biar rambutnya apa namanya, klimis gitu. Terus pada saat itu pun kita mencoba untuk membuat pomade sendiri, dan proses untuk mendapatkan sertifikat BPOM tidak mudah gitu kan. Ya akhirnya apa yang saya lakukan? Saya akhirnya mencoba hal tersebut dengan saya sendiri. Saya sebagai kelinci percobaan ya, kan barang saya juga ya. Terus abis itu saya apa namanya, rekam gitu, kasih lihat tahu ke orang, nih pomade yang kemarin saya develop dan saya pakai sendiri dan aman gitu. Terus sehari 2 hari. Nah itu yang saya kasih tahu kepada customer saya. Ketika saya mentok dalam hal BPOM dan itu bisa menghambat usaha saya melakukan apa namanya, hal kreatif, yaitu apa ya, membuat video dan memberitahu para customer, calon customer, kalau hey this is safe gitu kan. Buktinya adalah saya sendiri yang make gitu. Nah dari situ orang-orang akhirnya pelan-pelan beli segala macam. Nah hal tersebut adalah menurut saya sih kreativitas ya yang perlu dicoba sama para mahasiswa sekarang. Jangan gampang menyerah sama keadaan. Makanya kan tadi kalau saya bikin kan, Anya Geraldine bertanya udah ngapain aja selama pandemi gitu. Nah terus nggak sedikit teman-teman nih
akhirnya cuma rebaan aja gitu, menyerah pada keadaan, menunggu, berharap untuk kembali ke masa zaman dulu gitu. Kalau buat saya sekarang udah nggak perlu berharap kita kembali, kita sudah bisa melakukan apapun itu sekarang gitu dengan segala keterbatasannya, walaupun dengan physical distancing gitu kan, itu tetap bisa. So thank you Nafiza untuk sharing karena ya data-data ini data tidak update ya, tapi yang kita tahu alhamdulillah sekarang kita sudah turun dari level 4 ke level 3. Nah, para pemerintah juga menjaga situasinya agar tidak naik lagi. Yes, kita dengar cerita tentang gelombang ketiga, gitu. Tapi kita sebisa mungkin menjaga itu agar ya kalau bisa nggak terjadi ya nggak usah terjadi, gitu. Nah, dari hiruk pikuk COVID yang ada saat ini yang menjadi highlight uh, of the talk ya for the past 2 years, what's the impact yang kita harus coba lihat impactnya adalah apa. Pertama, of course, we talk about negative impact. Peningkatan jumlah pengangguran itu tidak sedikit. Banyak sekali, nggak usah ngomong pengangguran deh, pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya kita bisa kerjakan pun akhirnya tidak jadi. Gitu. Saya ingat banget pada 2019 akhir, itu saya dapat kerjaan moto di Siberia. Keren kan? Enak banget tuh kayaknya udah ngebayang tuh pergi ke tempat apa namanya yang es semua gitu terus moto di sana. And then there's COVID. Ya udah gagal gitu. Ya terus apa namanya? Apakah saya berhenti di sana gitu, pundung terus ngambek menyesali keadaan? Ya alhamdulillah sih enggak gitu. Terus habis itu standar kehidupan manusia sulit naik. Eh, ya kok ini otomatis ya bisa dilihat dari teman-teman Kopma juga bagaimana penjualannya terlebih dari Kopma yang memang menjual barang-barang keseharian yang dibutuhkan oleh mahasiswa kampus gitu. Pasti ngalamin banget dalam 2 tahun ini cekak nih ya para anggota nih ya, maju bersama anggota berat tuh dalam 2 tahun terakhir ini gitu. Nah, tapi saya yakin pasti masih banyak yang bisa dilakukan gitu. Bisa dilihat dari sini ketika kita udah ngebahas negatif impact-nya, apa positifnya. Nah, terlepas dari lingkungan yang terselamatkan, ya kita udah banyak dengar berita ya kalau udara di Jakarta makin baik gara-gara COVID 2 tahun yang lalu gitu. Nah, adanya creativity dan innovation. Banyak memang business shifting, banyak yang bangkrut, banyak yang hilang. Kita udah tahu seperti yang saya bahas di slide selanjutnya, beberapa startup itu tutup, beberapa toko juga tutup. Di sini ada contoh beberapa coffee shop itu bubar karena nggak ada pengunjung, karena mereka fokusnya adalah menjual ambience, menjual tempatnya yang nyaman. Nah, ketika orang nggak bisa datang, ya mereka harus tutup gitu. Terus Lotte pun sempat terindikasi mau tutup gitu. Terus ada salah satu startup yang banyak teman-teman saya pakai, Airy, itu jadi kalau mau nyari apa namanya tempat tidur di belahan Indonesia manapun bisa gitu. Dan mereka sadly tutup per 31 Mei 2020. Nah, apa namanya? It's closer than we think tentang negative impact dari COVID. So, apakah it's all bad, semuanya itu jelek? Nah, di sini saya memberikan sedikit contoh bagaimana creativity dan inovasi itu menjadi salah satu positive impact. Nah, coba teman-teman baca di sini. Meet Eric Yuan, the founder and CEO of Zoom, who had made nearly 4 billion in 3 months as usage of his video conferencing software skyrocketing amid the coronavirus pandemic. Ternyata di era yang menyebalkan ini masih ada loh yang bisa memanfaatkan keadaan dan akhirnya prevail dan akhirnya mendapatkan keuntungan. Salah satunya adalah Zoom, apa yang kita lagi nikmatin sekarang ini. Zoom itu dia udah tercipta jauh sebelum pandemi, tapi tidak apa namanya orang tidak familiar gitu. Malah kalau teman-teman tahu Skype ya, Skype itu hadir jauh sebelum Zoom. Tapi somehow
Zoom itu momennya pas ketika mereka memperkenalkan Zoom, apalagi pada sisi pendidikan gitu, dan pas masa corona itu tiba-tiba boom sampai akhirnya semua orang menggunakan Zoom. Sampai sekarang kalau meeting udah Zoom meeting aja, udah menjadi jargon yang familiar untuk kita semuanya. Nah, wah Pak, itu kan orang luar negeri Pak, mungkin pemikirannya beda dari kita nih. Dia bisa canggih gitu. Oke, fine. Mari kita lihat di sini Nagita Slavina gitu kan, semua pasti kenal ya. Bagaimana dia memanfaatkan keadaan dengan menjual face shield-nya. Ya, sampai orang-orang ramai bilangnya face shield Nagita, face shield Nagita. Yes, kita bolehlah nyinyirin Nagita sama Raffi gitu dengan gaya-gayanya yang ada di mana-mana. But actually they are hard worker person. Mereka sangat-sangat pekerja keras mencari terus opportunity atau kesempatan-kesempatan yang bisa bikin mereka menambah pundi-pundinya gitu. Jadi yang kaya makin kaya itu jangan cuma disesali karena iya yang kaya masih kaya, tapi coba deh lihat bagaimana mereka terus berpikir untuk punya sesuatu yang baru, apalagi nih, apalagi. Dia buat sekali dan habis itu ya memanfaatkan ketenarannya sampai sekarang kalau mau cari face shield pada saat itu Google result itu didominasi oleh face shield Nagita Slavina. So there you go, orang yang berhasil memanfaatkan kesempatan ini dan akhirnya bisa mendapatkan keuntungan. Nah, setelah tadi kita udah lihat nih dari Zoom ya, Nazila sama dari face shield, kita bisa lihat sekarang emang marketnya apa sih yang kita hadapi. Kopma itu punya target market, punya calon anggota tuh yang kayak gimana sih gitu. Kita harus seperti apa nih, kita harus manfaatkan. Nah, pentingnya ketika dalam berbisnis, walaupun bisnis konvensional ataupun koperasi, perlunya kita mengetahui target market kita dulu. Nah, target market Kopma adalah apa? Target market koperasi sekarang dan any kind of business itu adalah millennials dan Gen Z. Sekarang ada generation alpha, teman-teman yang mungkin baru masuk gitu ya, maba di 2021. Apa sih kelebihan kekurangan kita? Nah, kita harus tahu sehingga kita bisa menyesuaikan bisnis dan kebutuhan mereka. Pertama, us nowadays itu kelebihannya adalah kita itu senang mencari mencari sendiri, research sendiri. Sekarang saya mau ngobrol lagi sama moderator saya, Nazila. Halo Nazila, adakah? Halo Pak, ada Pak. Oke, sekarang saya mau tanya, Nazila terakhir beli barang apa dari online shop? Saya terakhir itu beli itu sih Pak, masker wajah. Oh, oke. Face Masker mask. wajah nih pasti buat membandingkan dengan produknya Nazila sendiri ya? Iya Pak, benar. Oke. Sekarang Nazila pasti nyari produk yang mungkin the best lah ya. Sekali kan jadi pembanding ya, jadi benchmark. Sebelum beli, apa yang Nazila lakukan? Saya kepoin Instagramnya dulu buat lihat perkembangan pasarnya baik apa enggak, terus juga cara dia menjual ke customernya, terus juga perputaran dari distributor, pusat, dan resellernya. Paling gitu sih, Pak. Oke, that's it. Itu udah sangat cukup. Bagaimana Nazila melakukan your own research, ya. Anak-anak sekarang tuh udah nggak terima beres. Beli ini, langsung beli, nggak pakai mikir. Enggak. Anak-anak sekarang itu pasti research dulu. Sebelum mereka beli, mereka pasti bandingin. Pertama buka Google dulu ya, lihat barang-barang apa yang ada, brand-brandnya. Terus lihat brand yang paling top berapa. Terus pas lihat harganya mahal, baru barang yang berikutnya bagaimana. Barang yang udah sesuai budget, bagaimana kata orang-orang gitu kan. Lihat reviewnya, lihat unboxingnya, lihat segala macam lah bagaimana orang lain pasca menggunakan produk atau jasa tersebut. So yang di Kopma juga ketika nanti mempunyai barang-barang yang bisa dijual itu harus sudah tervalidasi.
gitu. Jangan jual asal-asalan aja, tapi ternyata validasinya orang-orang bisa dapat mudah dari tempat lain. Sehingga kalau dapat mudah dari tempat lain, ya berarti Kopma nggak dapat share of profit-nya dong, nggak dapat share of sales-nya dong. Nah berarti itu harus dipikirin. Disinilah pentingnya generasi baru itu mulai berpikir, apakah teman-teman, apakah koperasi yang ada ini tinggal hanya dijalankan aja atau kita bisa berenovasi. Definitely kita bisa berenovasi gitu. Kenapa? Karena generasi sekarang itu tech savvy, jadi sangat melek dengan teknologi. Saya kalau nggak salah kemarin sempat ngenalin Kukuh kepada Kodi, Koperasi Digital. Nah, apa namanya, itu sangat bagus banget untuk mencoba berkolaborasi. Paling tidak ya mereka mendapatkan keuntungan juga, ya wajar ya, orang kan kalau mau bisnis pasti dapat keuntungan, tapi at least kita bisa mengambil sesuatu juga gitu dari partner kita yang bekerja sama. Jadi jangan ketakutan hanya mereka take advantage, we also have to take advantage gitu. Selama dua-duanya belum take advantage, jadi jangan dijalankan kerjasama tersebut. So both has to be get their own advantage. Nah, anak-anak sekarang selain tech savvy juga sangat-sangat kepo ya, concern about macam-macam, entah itu health, social, terus environmental issues. Saya nggak jarang ngelihat teman-teman itu nge-share apapun, apapun lah. Sekarang berita-berita banyak ya, kayak ada Volkatif, terus ada berita-berita Volix, terus dan lain-lain lah. Ketika mereka menginfokan sesuatu yang related to any kind of thing, health, social, environmental issues, or whatsoever, teman-teman pasti nge-share. Gitu. Sekarang itu udah eranya sharing. Jadi anak-anak generasi sekarang tuh ketika hal tersebut cocok dengan diri dia, relate dengan diri dia, pasti mereka sharing. Gitu. Jadi perhatikan hal-hal ini sebagai calon pembeli kalian. Jadi calon customer atau calon anggota kalian adalah orang yang bisa dulu melakukan riset sendiri, yang pengertian teknologi tinggi dan sangat kepo. So kita harus bisa relate sama mereka, otherwise mereka nggak akan jadi pelanggan kita ya atau anggota kita. Nah, setelah kita udah ngobrol masalah upside, kita juga perlu tahu teman-teman sekarang tuh kekurangannya apa. Nah, ketika mereka punya kekurangan, tugas kita lah sebagai yang punya bisnis atau koperasi mengisi kekurangan tersebut. Ya, sehingga lagi-lagi relate sama mereka. Mereka merasa terbantu. First, anak-anak sekarang itu sangat overthinking. Oke. Jadi Nazila senyum-senyum nih kayak ini. Overthinking gimana, Pak? Nah, contohnya gini deh gampangnya. Kita mau pergi ke mana ya? Ke Kokas lah, kota Casablanca. Apa yang kita akan lakukan? Pertama, pakai apa ya, gitu kan? Pakai kendaraan apa ya? Entah pakai mobil atau pakai motor. Tapi kita itu nggak punya mobil. Oh ya udah, nggak punya motor juga, gitu ya. Udah pakai kendaraan umum aja. Terus ada Gojek, ada Grab gitu. Coba lihat diskonnya dulu gitu kan. Habis lihat diskonnya, terus lewat jalan mana ya? Aduh, di Google Map macet nih gitu, lewat sini, lewat situ, lewat sini, lewat situ gitu. Terus gimana ya kalau udah ke Kokas, apakah perlu peduli lindungi gitu kan? Apakah udah vaksin? Nah, ini perjalanan mikir ini aja nih udah bisa 2-3 jam sendiri gitu ya. Belum lagi digangguin sama notifikasi-notifikasi dari handphone, tiba-tiba lah gebetannya like, tiba-tiba lah ada WA dari siapapun gitu. Nah, informasi yang ada sekarang itu udah terlalu banyak sehingga membuat kita tuh overwhelming with information, sehingga downside-nya adalah kita overthinking. Itulah yang terjadi di era sekarang. Berikutnya adalah less human interaction. Semuanya sudah by online. Kadang yang saya suka perhatikan adalah ketika temu muka, anak-anak sekarang tuh suka jadi canggung gitu. Tapi kalau di internet, wah komennya lancar, loncar banget, komen, chat apa segala macam. Tapi ketika temu muka jadi canggung. So ini bisa dimanfaatkan. Ketika mungkin pendaftaran Kopma itu ya diksarnya pun udah nggak perlu ketemu. Contoh kayak sekarang, diklatsarnya sudah bisa dilakukan sama Zoom gitu kan. Yes, it's less human interaction, tapi
tetap bisa diakomodir sama teman-teman Kopma. Too much distraction. Tadi saya udah cerita bagaimana kita mau mengakses sesuatu, mau melakukan sesuatu, distraction-nya banyak banget dari sosial media apalagi. Gitu. So, dan berikutnya adalah generasi sekarang yang saya suka lihat dari anak saya itu nggak sabaran, lupa sama proses. Banyak nih apa namanya agak melenceng sedikit, banyak mahasiswa saya yang saya kalau lihat kalau nggak pacaran gitu kan. Terus iya Pak, ini soalnya yang cewek ini ceweknya begini, yang ini cewek begitu, kebanyakan pikiran. Jadi kagak punya pacar, kagak punya pengalaman gitu kan. Ya kenapa nggak pacarannya dulu. Terus habis itu ya udah kalau nggak cocok ya putus, cari lagi gitu kan, bukan langsung buat kawin. Nah, itu sedikit contoh nyeleneh aja di mana-mana masyarakat sekarang ketika melakukan sesuatu itu tingkat nggak sabarannya jauh lebih tinggi. Gampangnya gini deh, Nazila coba lagi ngecek nih satu account Tokopedia. Tiba-tiba dalam pencarian Nazila di account tersebut ada yang Nazila nggak temuin. Apa yang Nazila lakukan? Biasanya teman-teman langsung pindah ke toko lain, gitu loh. Nggak sebelum berusaha bertanya, berusaha ngulik apa segala macam, udah buru-buru langsung pindah. Nah, itu sudah terjadi setiap hari. Bagaimana generasi sekarang itu makin nggak sabar karena makin banyak kemudahan, makin banyak proses yang di cut off sehingga membuat kita downside-nya jadi lebih nggak sabaran karena biasa cepat apa-apa dapat cepat mudah. So be careful with this downside ya, karena inilah yang akan terjadi. Misalnya kalau Kopma informasinya kurang, terus tidak lengkap apa segala macam, nggak sedikit orang yang nggak mau bertanya, tapi langsung aja nggak jadi ikutan Kopma. So you have to be careful with this. So apart from the downside and upside, kita itu adalah generasi yang menentukan masa depan Indonesia. Selain generasi milenial, generation Z, dan generation Alpha pun itu jadi penentu. Kita itu ada sekitar 63 juta ya penduduk yang usianya 20 sampai 35 tahun dan itu usia produktif. So, Kopma harus punya share dari sini. Oke. Jadi jangan lemes karena nggak bisa ketemu, nggak bisa diklasar dan merekrut baru. You have to do something. Ya, you have to do different thing biar tetap apa namanya punya generasi-generasi baru. Nah, inilah yang saya suka apa namanya bilang ke teman-teman, belajar aja nggak cukup, jadi kupu-kupu aja tuh nggak cukup, kuliah pulang. So salah satu UKM Kopma itu adalah hal yang perlu dilakukan sama mahasiswa-mahasiswa sekarang, karena beneran nggak cukup deh. Hal-hal yang kita itu sebenarnya lupa adalah pelajaran yang apa sebenarnya pelajaran yang dapat kuliah selain jurusan-jurusan kita. Nah, selain dari kampus, disinilah UKM punya peran. Disinilah Kopma punya peran. Ya, bagaimana sebenarnya kampus itu, kan kalau kita lulus, risetnya bilang, mungkin sekitar 70% lebih lulusan kuliah itu tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya. Tapi yang mereka lupa adalah apa yang sebenarnya mereka pelajari. Nah, di sini setelah saya melakukan riset dan melihat gitu ya sebagai dosen, ternyata UKM atau kampus itu sendiri mengajarkan time management. Bagaimana kalian bisa memanage belajar dari satu mata kuliah ke mata kuliah lain, gitu. Dan bisa tetap interaksi sama teman-teman kalian, keluarga, dan mengerjakan tugas. Itu time management yang benar-benar dipelajari di kampus. And then next will be create your own networking. Teman-teman kalian di sini itu pasti calon-calon orang hebat semuanya. Ya, jadi di sini saatnya kita building our networking, our own networking. Nanti yang bisa memudahkan kita melakukan sesuatu gitu, entah itu di kampus ataupun nanti di luar kampus. Nah, banyak yang bilang sekarang nggak perlu kuliah, belajar sendiri aja. Bener, bisa gitu kan. Kalau kalian punya apa namanya konsistensi dan semangat yang sekuat itu. Tapi kalau tidak, paling tidak di kampus itu kalian punya guru, punya dosen yang akan membimbing kalian. Ya,
Terus abis itu belajar negotiation skill. Bagaimana yang tadinya tugasnya telat, nego sama dosen biar bisa tetap ngumpulin. Bagaimana kalian bisa nego ke teman kalian untuk bantuin ngerjain soal, ngerjain tugas gitu. In negotiation skill sangat diasah di dalam kehidupan kampus. Dan kemudian banyak kegiatan yang seperti Kopma ini mengasah self development and growth. Ya, jadi saya dari awal bilang sama teman-teman UKM ya, Kopma juga, ketika nanti PKKMB, kalian tuh jangan berjualan, kami Kopma, kami begini-begini. Enggak, jangan. Cukup menjelaskan 2-3 hal kenapa orang harus join Kopma. Itu aja. Karena ketika kita punya value, orang itu pasti ikut. Nah, sekarang saya nggak hanya ngobrol sama Nazila nih, saya mau ngobrol sama semuanya. Saya mau mengaktifkan teman-teman, 86 teman-teman di sini. Kasih tahu dong ke saya, apa sih alasan kalian ikut Kopma? Nah, yo, nih bisa dilihat nih, yang ikut-ikutan sama yang nggak ikut, ya yang beneran tahu ikut Kopma tuh punya tujuan. Coba ditulis di chat ya sambil kita berjalan. Saya mau lihat apa tujuan kalian. Satu aja ikut Kopma. Oke, paling tidak ini jadi pengingat kalau alasan kalian bisa join Kopma. Nah, Kopma itu koperasi adalah bagian dari entrepreneurship. Saya dosen entrepreneurship, jadi cocok banget nih ya. Saya sering mengingatkan ke teman-teman kenapa harus belajar entrepreneurship. Kalau udah di Kopma sebenarnya itu udah jadi satu alasan. Karena relevan kemana aja. Ini udah ada yang nulis nih. Ingin belajar tentang koperasi lebih dalam lagi. Oke, good. Gitu ya. Terus relevan kemana aja, apalagi tentang wirausaha dan bisnis. Terus abis itu pencarian talenta yang kamu sendiri mungkin nggak tahu. Ya karena kita tuh harus di-push. Kita tuh harus nyoba sesuatu yang baru sehingga kita bisa tahu kalau kita nih sebenarnya bisa apa enggak. Oke. Terus untungnya kalau di Kopma sih belajar resikonya agak berkurang ya. Gitu karena kan semuanya untuk kebutuhan anggota. Tapi di masa pandemi seperti ini, silakanlah mencoba beresiko untuk mencoba hal-hal baru yang mungkin bisa didevelop sama Kopma. Jadi beresiko masih bisa dipelajari di sini. Ingin belajar berwirausaha tuh kata Gurit ya. Betul, pas banget. Terus habis itu critical thinking itu diasah dalam entrepreneurship. Kenapa? Bayangkan kalau kalian menjual barang seenaknya dan nggak tahu ada yang beli apa enggak. Nah, hal tersebut kan sangat-sangat buang-buang waktu. Jadi critical thinking dibutuhkan ketika kita mencari satu produk atau jasa yang benar-benar akan dibeli sama para anggota dan mahasiswa-mahasiswa lainnya. So you have to be critical in every item that you gonna sell. Ketika kita sudah berhasil menjual, kita sudah berhasil berwirausaha, pasti akan bermanfaat bagi orang sekitar. Satu, buat kamu sendiri bermanfaat, buat orang-orang yang sudah terpenuhi kebutuhannya itu bermanfaat. Ya, and then hopefully you can make a difference, membuat perbedaan, gitu, membuat orang jadi lebih mudah, gitu, membuat satu terobosan yang baik buat masyarakat. Dan terakhir adalah persiapan untuk kehidupan yang sebenarnya. Dalam kehidupan yang sebenarnya, yang namanya ambil resiko itu sudah pasti, gitu. So baiknya adalah melajari untuk ambil resiko sedini mungkin daripada nunggu nanti kalau lulus. So again, Kopma is one of the good place for you to learn this one. Tapi nggak melulu sih orang-orang itu jadi entrepreneur. Walaupun saya dosen entrepreneur dan selalu mengkampanyekan jadi entrepreneur. Kenapa? Nanti setelah kita sudah punya pengalaman mencoba entrepreneur, paling tidak kita bisa lihat apakah kita mempunyai resource yang cukup apa enggak. Entah itu modal, entah itu pemikiran. Gitu. Kalau nggak punya, ya it's okay. At least you try. At least you have the experience. And then you don't have time. Entah misalnya nanti terlalu lama banyak di organisasi, banyak bantuin orang tua gitu, sehingga nggak ada waktu. It's okay. Silakan kalau mau dicoba dipaksakan gitu ya. Tapi kalau nggak bisa pun it's okay. And then you don't have passion. Ada teman-teman kita pun yang punya keinginan bekerja jadi orang kantoran aja gitu. Dan itu nggak masalah ya.
Tapi believe me, you have to try it first to become entrepreneur. Biarpun nanti akhirnya nggak jadi, at least you try. You have the experience. Karena entrepreneur itu kan butuh yang namanya idea ya. Idea apa aja gitu. Nah, itulah yang teman-teman bisa pelajari. Bagaimana kita tuh bisa mendapatkan a simple idea ya. Simple stupid idea yang ternyata bisa menyelesaikan banyak problem orang-orang. Terus bagaimana kita tuh bisa mempunyai idea sebagai solusi dari problem-problem kita, problem-problem orang lain gitu. Nah, contoh saya recently juga punya usaha, yaitu namanya tandatangan.io. Bukan usaha sih, namanya startup saya bilang ya. Startup tandatangan.io ini adalah keresahan saya dalam memberikan tanda tangan basah kepada mahasiswa yang membutuhkannya untuk kebutuhan dokumen-dokumen. Pada saat pandemi, kan teman-teman mahasiswa nggak bisa ketemu saya. And then alhasil saya memberikan tanda tangan digital. Tapi saya tahu tanda tangan digital zaman sekarang pasti mahasiswa suka pakai seenaknya, dioper-oper lah segala macam. Akhirnya saya bikin logbook. Setiap saya ngasih tanda tangan, saya bikin catatan. Tapi lama-lama kok banyak kayak catatannya ya. Adakah software atau aplikasi yang bisa menyimpan tanda tangan ini dan memvalidasi setiap tanda tangan yang saya berikan? Ternyata ada, tapi waktu itu tidak mudah ya privy. Akhirnya saya coba kontak beberapa teman untuk membuat bisa nggak ya menyampaikan ide ini, bisa nggak ya kita buat tanda tangan digital berbasis database yang bisa divalidasi gitu di mana aja kapan aja dan ada database-nya. Oh bisa tuh, coba. Akhirnya setelah kita melakukan research, brainstorming dengan semuanya, saya develop idea tersebut dan akhirnya jadilah tandatangan.io pada tahun 2020. Alhamdulillah sampai sekarang sudah ada sekitar 1000-an user, gitu. Masih gratis sementara ini. Ya, saya pengen untung juga dong, nanti pengen bayar gitu kan. Tapi so far masih gratis, ini masih dalam tahap traction dan masih tahap validasi, dan alhamdulillah so far so good. And there you go, idea dari keresahan yang saya punya. Idenya tidak melulu harus menyelesaikan problem dunia gitu. Saya cuma menyelesaikan problem saya aja dulu. So I'm sure you guys have a lot of problem from the day you open your eyes every morning and close your eyes every night. Gitu. Definitely we have a lot of problem. Orang-orang entrepreneur itu orang-orang yang doyan cari masalah. So look for a problem and try to solve it. Itulah idea bisa datang dari situ. If you have too much idea, it's okay. Make sure you networking akan menjadi satu aset kita. Ya, entah kita alhamdulillah adalah entrepreneurial thinking. Oke. Entrepreneurial thinking adalah bagaimana kita bisa belajar untuk passionate dalam kerjaan kita, bagaimana kita bisa menjadi risk taker, berkolaborasi dengan orang lain, dan punya visi dan misi. Andai kata bisnis is not for you, in the end, tapi dengan kalian mempunyai entrepreneurial thinking ini, I'm sure siapapun yang kerja dengan kalian itu pasti senang. Ya, orang yang punya entrepreneurial thinking itu enak banget diajak kerjasama. Nah, tapi Pak, saya tuh suka sebel sama orang yang punya privilege gitu kan. Sekarang lagi zamannya dengerin privilege ya. Tenang, hey kalian itu punya kok privilege, cuma kalian mungkin nggak ngeh aja. Yaitu apa? Satu, Universitas Negeri Jakarta itu ada di Jakarta. Ya, Jakarta adalah capital city yang GDP-nya, pendapatan per kapitanya paling gede. So kalian sudah punya advantage di situ. Next, you have 30,000 friends. UNJ punya mahasiswa aktif sekitar 30 ribuan. So they are your potential market. Make sure kalian capitalize itu. Kemudian supportive institution. Kopma, WR3, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni itu sangat support setiap kegiatan wirausaha teman-teman mahasiswa. You're young, ya. There's still a long way ahead of you. Jadi manfaatkan itu, dan ya di sini agak-agak narsis sedikit ya. You know me, kalian bisa memanfaatkan keberadaan saya di sini untuk berkolaborasi ke depan. Dan kemudian coba aja dulu sekarang, kenapa enggak? Semuanya harus dicoba. Jangan lupa semuanya harus terdokumentasi karena yang namanya portfolio itu sangat penting sekarang.
Jadi apapun yang kalian lakukan and somehow it works, please document it. Jadi kalian bisa kasih tahu ke orang-orang kalau hey, this is my work, this is my achievement. Ini akan jadi pembeda kalian dengan orang lain. Oke, kalau bukan kita siapa lagi? Mendingan nyesel tapi sudah ngelakuin daripada nyesel tapi nggak ngelakuin. And that's it from me. Nanti ini akan saya share ke teman-teman semuanya sebagai pembelajaran. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.